Di bawah langit kelabu Banten, sebuah bas berwarna biru hijau dengan tulisan besar, Po Arimbi, melaju gagah menembus jalanan Merak menuju Jakarta. Di balik kemudi, duduk seorang pria bertubuh kekar, kulit legam terbakar matahari, dengan rambut khas bergaya DJ Panda yang membuatnya mudah dikenali. Dialah Mustafa, tapi di kalangan sopir bas Pantura namanya lebih sering disebut Blegos, nama yang melegenda karena tatapannya yang tajam dan sikapnya yang dingin. Blegos bukanlah sopir sembarangan. Tubuh kekarnya dibalut jaket jeans lusuh penuh tambalan yang jadi ciri khasnya. Tangannya keras, penuh bekas luka, saksi bisu dari perjalanan hidupnya yang penuh benturan. Meski wajahnya garang, banyak penumpang merasa aman jika ia yang membawa bas. Di balik keheningan dan sikap pendiamnya, tersimpan jiwa petarung yang siap meledak kapan saja. Di kursi belakang, penumpang-penumpang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang tidur, ada yang memandang keluar jendela. Tapi tak ada satupun yang tahu, bahwa sang sopir yang tengah fokus menatap jalan itu bukan hanya sekadar pengemudi, melainkan seorang lelaki dengan masa lalu kelam yang terus membayanginya. Masa lalu yang membuatnya jauh lebih berani dibanding sopir bas lainnya. Terminal Bitung sudah lama jadi persinggahan bas Arimbi sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi para sopir, terminal itu bukan sekadar tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, melainkan juga neraka kecil yang setiap hari mereka hadapi. Bang Rano, si penguasa terminal, mengatur segalanya, dari parkir, tiket, sampai pungli yang tak ada habisnya. Para sopir bas terpaksa tunduk, kecuali satu orang, Blegos. Blegos selalu menolak ketika diminta setor uang lebih. Baginya, sopir bas bekerja dengan keringat, bukan untuk diperas preman. Meski ia sering mendapat ancaman, ia tetap bergeming. Kalau aku kasih muka, habislah sopir-sopir lain, gumamnya dalam hati. Ketegasannya membuatnya dipandang sebagai harapan bagi banyak sopir, tapi juga sebagai duri dalam daging bagi para preman terminal. Sore itu, matahari mulai meredup ketika bas Arimbi yang dikemudikan Blegos memasuki area terminal Bitung. Suasana ramai, klakson bersahut-sahutan, dan bau asap rokok bercampur debu terminal memenuhi udara. Mata-mata tajam para preman sudah memperhatikan bas itu sejak dari pintu masuk. Itu dia, Blegos, bisik salah satu anak buah Rano sambil tersenyum sinis. Blegos menepikan busnya dengan tenang, lalu mematikan mesin. Ia turun perlahan, menyalakan rokok kretek yang terselip di balik telinga. Tatapannya tajam menyapu sekeliling terminal. Semua mata tertuju padanya, seolah-olah terminal itu sedang menunggu sebuah ledakan. Hanya dengan berdiri tegak di sana, tubuhnya yang kekar sudah membuat suasana jadi mencekam. Di balik rokok yang mengepul, Blegos berbisik pada dirinya sendiri. Hidup di jalanan ini cuma ada dua pilihan, tunduk atau melawan. Dan aku sudah bosan tunduk. Saat itu, Blegos belum tahu bahwa langkah kakinya di terminal malam itu akan menjadi awal dari sebuah pertarungan besar, pertarungan yang akan mengguncang nama besar Bang Rano dan membuka jalan menuju legenda baru di kalangan sopir bas. Terminal Bitung malam itu tampak ramai seperti biasanya, tapi di balik keramaian itu tersimpan ketakutan yang sudah mendarah daging. Sopir-sopir bas duduk lesu di bangku kayu, sebagian berpura-pura sibuk memperbaiki spion atau menata ban serep, padahal hati mereka gelisah. Bukan takut penumpang kabur, tapi takut kalau sewaktu-waktu anak buah Bang Rano datang menagih setoran. Bang Rano, lelaki berperawakan besar dengan tato melingkar di lengannya, adalah penguasa mutlak terminal. Ia selalu dikelilingi belasan anak buah yang siap bertindak kapan saja. Setiap sopir yang masuk, tak peduli bas kecil atau besar, harus setor uang. Jumlahnya tak main-main, kadang lebih besar daripada upah yang mereka bawa pulang. Tak ada yang berani menolak, karena sudah banyak contoh sopir yang dihajar hingga babak belur. Anak buah Rano dikenal kejam. Mereka biasanya beroperasi berkelompok, mendatangi sopir dengan senyum licik lalu langsung mengulurkan tangan. Jika uang tak ada, palu besi dan golok yang bicara. Jangan macam-macam sama terminal ini, bro. Hidup lo bisa berakhir di sini, begitu ancaman yang sering terdengar. Kata-kata itu jadi momok, membuat setiap sopir menunduk diam dan menyerahkan uang tanpa perlawanan. Blegos memandang pemandangan itu dengan rahang mengeras. Dari kejauhan ia melihat seorang sopir muda tengah dipalak. Si sopir, wajahnya pucat, hanya bisa pasrah menyerahkan uang hasil narik hari itu. Hati Blegos panas. Ia mengepalkan tangannya, tapi memilih menahan diri dulu. Ia tahu,
Satu langkah gegabah bisa membuatnya jadi target besar. Namun di dalam hatinya, api sudah mulai menyala. Kenapa mereka bisa seenaknya begini? Batin Blegos. Ia melihat sopir-sopir lain hanya menonton tanpa berani menolong. Rasa takut sudah mengikat mereka seperti rantai tak terlihat. Bagi Blegos, pemandangan itu adalah penghinaan terbesar bagi seorang lelaki yang bekerja dengan keringat. Saat itulah, Bang Rano muncul dari dalam warung kopi terminal. Langkahnya berat, wajahnya penuh senyum mengejek. Semua orang otomatis diam begitu melihatnya. Hanya bunyi sandal jepitnya yang menyeret lantai semen terminal terdengar. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara, lalu melirik bas Arimbi milik Blegos dengan tatapan penuh tantangan. Gue denger, ada sopir yang sok berani di sini, katanya nggak mau bayar setoran. Sopir Arimbi, siapa lagi kalau bukan si Blegos, ucap Rano dengan suara berat yang memecah keheningan. Anak buahnya tertawa, mencemooh, sementara para sopir lain saling pandang dengan wajah cemas. Blegos hanya berdiri di samping busnya, menghisap rokok dalam-dalam. Tatapannya tak goyah sedikit pun. Terminal itu terasa seperti medan perang, dengan dua matahari yang bersiap saling menghanguskan. Para sopir bas tahu, cepat atau lambat, benturan besar akan terjadi, dan malam itu, sepertinya api sudah mulai menyambar bensin. Suasana terminal Bitung makin mencekam. Anak buah Bang Rano mulai berkeliling, menagih uang pada sopir-sopir bas yang baru masuk. Malam itu, target mereka seorang sopir muda bernama Fajar, baru berusia 24 tahun, yang baru saja setahun lebih menjadi sopir bas jurusan Merak Kampung Rambutan. Tangannya masih gemetar tiap kali mengemudi, apalagi kalau berurusan dengan preman terminal. Cepetan setor, jangkrik, bentak seorang preman berbadan kurus tapi bermata liar. Ia menepuk-nepuk kaca bas Fajar dengan keras. Sopir muda itu menurunkan kaca pelan-pelan, wajahnya pucat pasi. Bang, saya baru narik 2 kali, penumpang juga sepi, duitnya belum ada, bang, katanya terbata. Jawaban itu membuat para preman tertawa keras, tapi tawa itu segera berubah jadi amarah. Lo kira terminal ini tempat amal? Hah? Salah satu preman langsung menarik kerah baju Fajar dari jendela, sementara yang lain mulai menendang pintu bas. Penumpang yang masih ada di dalam menjerit ketakutan, sebagian buru-buru turun, meninggalkan bas seperti kapal yang mulai karam. Fajar mencoba melawan dengan kata-kata, tapi tangan-tangan kasar itu lebih cepat. Satu bogem mendarat di wajahnya, darah langsung mengalir dari hidung. Teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, namun justru jadi hiburan bagi para preman. Kalau nggak bisa bayar, bayar pakai darah lo. Teriak salah satu dari mereka sambil menendang Fajar jatuh ke aspal terminal. Dari kejauhan, Blegos melihat semuanya. Rahangnya mengeras, rokok di tangannya hancur terjepit jari. Ia melangkah maju beberapa meter, tapi menahan diri. Matanya menatap tajam, penuh kemarahan yang hampir meledak. Namun ia tahu, jika langsung maju sekarang, Rano pasti akan turun tangan, dan itu berarti perang terbuka. Sopir-sopir lain hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk dengan bas masing-masing. Tak seorang pun berani menolong. Mereka semua sudah terlalu sering melihat hal semacam ini, sopir dipalak, dipukuli, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Semua diam, karena ketakutan lebih besar dari rasa solidaritas. Cukup, teriak Bang Rano dari kejauhan, suaranya menggelegar seperti guntur. Ia melangkah ke arah Fajar yang terkapar. Dengan santai ia menginjak dada sopir muda itu, lalu menunduk mendekat. Dengar ya, bocah. Terminal ini punya gue. Kalau lo nggak bisa setor, jangan pernah lagi lo berani masuk ke sini. Gue kasih cap buat lo biar lo inget. Rano mengayunkan pukulan keras ke wajah Fajar, membuatnya pingsan seketika. Saat tubuh Fajar tergeletak tak berdaya di aspal, terminal mendadak hening. Semua sopir menahan napas. Di antara mereka, hanya satu orang yang tatapannya masih membara, Blegos. Ia tahu, saat itu juga, dalam hatinya, sudah tidak ada jalan untuk mundur. Darah Fajar adalah tanda bahwa perang yang ia pendam sudah tak bisa lagi ditahan. Blegos berdiri kaku di samping bas Arimbinya. Matanya tak lepas dari tubuh Fajar yang terkapar, darahnya membekas di aspal terminal. Tangannya mengepal begitu kuat hingga urat-urat di lengannya menonjol. Dadanya naik turun, seperti ada ledakan yang tertahan. Selama ini ia mencoba sabar, mencoba menahan diri, tapi malam itu batas kesabarannya seperti sudah habis.
Rokok yang tersisa di tangannya jatuh ke tanah, hancur terinjak sepatu busnya. Dalam hatinya, suara-suara masa lalu kembali bergema, ketika ia pernah melihat ayahnya, juga seorang sopir bus, dipukul preman hanya karena telat setor. Saat itu ia masih bocah, tak berdaya, hanya bisa menangis di balik kursi terminal. Kini, ia sudah dewasa, tubuhnya sekeras baja. Dan ia bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terulang. Para sopir lain menoleh padanya, sebagian dengan tatapan penuh harap, sebagian lagi dengan wajah cemas. Mereka tahu, kalau Blegos sampai turun tangan, terminal ini bisa berubah jadi medan perang. Tapi mereka juga tahu, hanya Blegos yang cukup berani untuk menghadapi Rano. Seolah-olah semua menunggu, apakah malam itu akan jadi awal dari perlawanan yang selama ini hanya ada di dalam mimpi mereka. Blegos menarik napas panjang, menatap langit terminal yang dipenuhi lampu neon kusam. Suara klakson, teriakan penjual asongan, dan langkah-langkah preman seperti hilang dari pendengarannya. Yang ada hanya suara hatinya yang berbisik, "Sudah cukup, Blegos. Sudah terlalu lama mereka injak kepala sopir-sopir di sini." Bang Rano, yang masih berdiri gagah di tengah kerumunan, melirik ke arah Blegos. Tatapan mereka bertemu, tajam, penuh tantangan. Senyum miring muncul di wajah Rano. "Lo lihat apaan, Blegos? Mau jadi pahlawan?" teriaknya, membuat anak buahnya tertawa keras. Terminal mendadak seperti panggung sirkus, dengan Rano sebagai ringmaster yang berkuasa. Blegos tidak menjawab, ia hanya meludah ke tanah, lalu menatap Rano dengan dingin. Gerakan kecil itu cukup membuat suasana berubah. Anak buah Rano berhenti tertawa, wajah mereka berubah tegang. Semua tahu, meludah di hadapan Rano sama saja dengan undangan duel. Namun, Blegos masih menahan diri. Ia tahu, waktunya belum tepat. Preman itu terlalu banyak malam ini, dan jika ia nekat sekarang, bisa-bisa bus dan penumpangnya jadi korban. Jadi ia memilih kembali menyalakan rokok, lalu naik ke busnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi dari cara ia berjalan, semua orang tahu, Blegos sedang menahan amarah yang bisa meledak kapan saja. Dan di balik kaca spion bus Arimbi, sorot matanya berubah. Sorot mata seorang sopir bus yang sudah berjanji pada dirinya sendiri, malam berikutnya, terminal ini tidak akan lagi sama. Malam berikutnya, terminal Bitung kembali dipenuhi hiruk-pikuk bus yang keluar masuk. Para sopir masih dengan wajah muram, was-was setiap kali melihat anak buah Bang Rano berkeliaran. Di salah satu sudut terminal, seorang sopir tua bernama Paidi, sahabat lama Blegos, sedang bersandar di kap busnya. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, tapi ia masih gigih mencari nafkah untuk istrinya di kampung. Paidi sudah seperti ayah kedua bagi Blegos. Dialah yang dulu mengajarkan cara mengemudi bus pertama kali, bagaimana mengendalikan setir dengan hati-hati meski jalan penuh lubang, dan bagaimana bersabar menghadapi penumpang yang rewel. Namun, Paidi bukan pria kaya. Hasil nariknya sering pas-pasan, bahkan tak jarang ia harus berutang untuk sekadar membeli solar. Malam itu, 3 orang preman mendatangi Paidi. Mereka menagih setoran seperti biasa, tapi Paidi hanya bisa mengeluarkan uang receh. "Bang, saya benar-benar nggak ada duit lebih. Tolong kasih saya waktu. Besok saya setor," katanya dengan suara bergetar. Ucapan itu justru menyulut amarah. Salah satu preman mendorong dada Paidi hingga terjatuh. "Nggak ada duit, nggak ada alasan. Lo pikir terminal ini panti asuhan?" bentaknya. 2 preman lain langsung ikut menendang, membuat tubuh tua itu meringkuk menahan sakit. Sopir-sopir lain hanya menunduk, pura-pura tidak melihat. Blegos yang baru turun dari busnya melihat kejadian itu. Darahnya mendidih. Ia berlari menghampiri, namun langkahnya tertahan oleh 3 anak buah Rano lain yang sudah siap menghadang. "Santai, Bos Blegos. Ini urusan kecil, jangan ikut campur," kata salah satu dari mereka dengan senyum mengejek. Paidi berusaha bangkit, wajahnya berdarah, napasnya tersengal. Dengan suara parau ia berteriak, "Stop. Aku bayar besok, sumpah." Tapi sebuah pukulan keras menghantam perutnya, membuat tubuh renta itu terjatuh lagi. Kali ini ia tidak bergerak. Terminal hening seketika. Blegos tak bisa menahan diri lagi. "Cukup, brengsek," teriaknya, suaranya menggema ke seluruh terminal. Ia menerjang maju, menyingkirkan penghalang di depannya. Tatapannya merah, seperti singa yang dilepas dari kandang. Semua mata tertuju padanya, sopir yang selama ini diam, kini sudah meledak.
Dalam hatinya, Blegos tahu, detik itu juga garis batas sudah terlewati. Jika Paidi tumbang malam ini, maka tak ada lagi alasan untuk menahan diri. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Dan harga diri seorang sopir bus, bagi Blegos, lebih mahal dari nyawanya sendiri. Malam itu, setelah keributan reda dan para preman bubar dengan puas, terminal Bitung kembali seperti biasa. Hanya tersisa bekas darah Paidi di aspal dan bisik-bisik sopir lain yang masih shock melihat kejadian barusan. Paidi akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh beberapa sopir yang masih punya hati. Blegos berdiri terpaku, wajahnya muram, matanya kosong menatap bekas darah sahabatnya yang belum kering. Ia duduk di bangku kayu terminal yang dingin, menyalakan rokok tanpa rasa. Asap rokok mengepul, bercampur dengan bau solar dan oli bas. Dalam diamnya, hatinya menjerit. Paidi bukan sekadar sahabat, ia adalah sosok yang sudah seperti keluarga. Dan malam itu, tubuh renta itu harus hancur hanya karena tidak mampu setor uang haram. Sialan, ini sudah kelewatan, gumamnya pelan. Seorang sopir muda mendekat dengan ragu, berbisik, "Bang Blegos, jangan dilawan mereka, bisa celaka nanti." Tapi Blegos hanya menoleh sebentar, tatapannya dingin, membuat sopir itu langsung mundur. Semua orang bisa melihat, dari sorot matanya saja, Blegos sudah berubah. Malam semakin larut, terminal mulai sepi, lampu neon berkedip-kedip, bayangan bus memanjang di aspal. Blegos berjalan sendirian di lorong terminal yang gelap, langkahnya berat namun mantap. Ia berhenti di sudut kosong, menatap langit hitam tanpa bintang. Di sana, ia berbicara kepada dirinya sendiri. "Gue udah capek ngeliat semua ini. Preman makin liar, sopir makin menderita. Paidi jatuh, Fajar babak belur, besok siapa lagi? Kalau gue diem, mereka bakal pikir semua sopir bus cuma boneka yang bisa diinjak kapan aja." Suaranya rendah, tapi setiap kata seperti sembilu yang menusuk. Tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Mulai malam ini, gue janji, terminal ini bakal berubah. Gue nggak peduli nyawa gue taruhannya. Selama gue masih bisa berdiri, nggak ada lagi sopir yang diperlakukan kayak binatang." Suara klakson jauh di ujung jalan menyadarkannya kembali. Blegos menghela napas, lalu menyalakan rokok lagi. Wajahnya tetap dingin, tapi kini ada bara yang menyala di balik matanya. Bara dendam yang tak akan padam sebelum Bang Rano dan gerombolannya tumbang. Dan di bawah langit gelap terminal Bitung, janji itu terpatri kuat, janji seorang sopir bus bernama Blegos, yang malam itu resmi mengumumkan perang dalam hatinya. Perang melawan ketidakadilan, perang melawan premanisme. Pagi menjelang, terminal Bitung kembali hidup. Bus-bus keluar masuk, penumpang berteriak mencari jurusan, pedagang asongan berseliweran. Namun di balik keramaian itu, aura ketegangan masih terasa. Semua sopir masih membicarakan kejadian semalam Paidi, sahabat Blegos, yang dipukul sampai tak sadarkan diri. Nama Blegos disebut-sebut dengan bisikan penuh harap, seolah-olah hanya dia yang bisa menghentikan teror Bang Rano. Siang itu, Blegos baru saja memarkir bus Arimbinya. Tubuh kekarnya berdiri tegak, menyalakan rokok dengan tenang. Namun, tak butuh waktu lama sebelum 3 anak buah Rano mendekat. Mereka mengenakan kaos ketat, rantai melingkar di leher, wajah penuh tatapan menantang. Salah satunya menepuk bahu Blegos keras-keras. Ini kan si Blegos. Gue denger lo sok jagoan sekarang, nggak mau setor." Blegos menoleh pelan, menatap ketiganya dengan dingin. "Gue narik buat makan, bukan buat nyuapin kalian. Kalau mau duit, kerja sendiri," jawabnya datar. Kalimat itu seperti tamparan. Orang-orang sekitar langsung menoleh, suasana mendadak hening. Preman yang menepuk bahunya mendengus marah, lalu mendorong dada Blegos dengan kasar. "Mulut lo gede banget, sopir. Jangan kira badan lo gede bisa bikin lo aman di sini," teriaknya. 2 temannya ikut mengepung, satu mengacungkan batang besi kecil yang disembunyikan di balik jaket. Blegos menarik napas, lalu membuang rokoknya ke tanah. Sepatunya menginjak puntung rokok itu dengan tenang. "Kalau lo pikir gue takut, coba aja," ucapnya pelan, tapi penuh tantangan. Dan dalam sekejap, bentrokan pun pecah. Satu pukulan diarahkan ke wajahnya, tapi Blegos dengan sigap menangkis. Tubuh kekarnya berputar, lalu menghantam dada lawannya dengan siku. Preman itu langsung terhempas ke bangku kayu hingga patah. 2 preman lain menyerang bersamaan,
namun Blegos bergerak laksana banteng. Sebuah tendangan keras mengenai perut satu orang, membuatnya terbungkuk. Yang terakhir berusaha menghantam dengan besi, tapi Blegos menangkap tangannya dan menghantamkan kepala preman itu ke bodi bus hingga berdarah. Kerumunan sopir bersorak kecil, sebagian berusaha menahan teriakan agar tidak menarik perhatian Rano. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, seorang sopir bus berani mengalahkan preman di jantung terminal. Blegos berdiri di tengah, dadanya naik turun, matanya merah membara. Ia menatap ketiga preman yang terkapar sambil berkata lantang, "Kalian kira sopir-sopir di sini nggak punya nyali? Mulai hari ini, kalau ada yang sentuh sopir lagi, gue sendiri yang maju." Sorak-sorai pelan terdengar, meski disertai wajah-wajah cemas. Mereka tahu, bentrokan ini baru permulaan. Sebentar lagi, kabar ini pasti sampai ke telinga Bang Rano. Dan jika itu terjadi, Terminal Bitung akan berubah jadi ladang api. Terminal Bitung malam itu mendadak mencekam. Mustafa, sopir bus Po Arimbi yang dikenal dengan julukan Blegos, berdiri di tengah kerumunan sopir yang muram. Semua tatapan tertuju padanya setelah kabar bahwa Gepeng, salah satu preman tangan kanan Joni Banyol, telah memalak sopir bus dan memukuli kernet hingga babak belur. Nama Gepeng disebut-sebut di setiap sudut terminal, jadi bahan omongan penuh amarah. "Blegos, kamu satu-satunya yang bisa kasih perhitungan sama Gepeng," teriak Udin, sopir tua yang sudah bertahun-tahun jadi korban pemerasan. Nada suaranya seperti komando, membuat hati para sopir lain ikut bergetar. Blegos mengepalkan tangan. Ia tahu, nama Gepeng tidak bisa hanya disebut sebagai desas-desus. Malam ini, nama itu harus ditandai dengan perlawanan. "Kalau Gepeng yang bikin masalah, biar aku yang selesaikan," kata Blegos dengan suara berat, membuat beberapa kernet seperti Darto dan Mamat langsung menahan napas. Tak lama, kabar itu sampai juga ke telinga Gepeng. Lelaki kurus berambut gondrong itu tertawa keras di warung kopi dekat terminal. "Si Mustafa itu mau lawan aku. Hahaha, dia kira cuma karena badannya kekar bisa jatuhin aku," ejek Gepeng sambil melirik anak buahnya, Keling dan Taufik. Nama Mustafa kini disebut-sebut oleh kelompok preman, namun bukan dengan rasa hormat, melainkan olok-olok. Sementara itu, di sudut terminal, Bang Jaya, salah satu sopir senior yang dihormati, menghampiri Mustafa. "Kamu tahu, tuh, nama Gepeng bukan sembarangan. Dia itu tangan kanan Joni Banyol. Kalau kamu hadapi dia, sama saja kamu kirim tantangan ke rajanya." Blegos hanya tersenyum dingin. "Justru itu, Bang. Biar semua tahu, nama Blegos bukan untuk ditertawakan." Suasana memanas. Sopir-sopir yang biasa diam kini ikut menyebut nama Mustafa dengan lantang. "Blegos, Blegos," teriak mereka, seolah memberi dukungan moral. Nama yang dulu hanya dikenal sebagai sopir bus kini berubah jadi simbol perlawanan. Di balik semua itu, Joni Banyol mendengar laporan dari anak buahnya. Ia termenung sebentar, lalu mengisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Kalau begitu, kita lihat seberapa berani si Blegos. Suruh Gepeng habisi dia dulu. Kalau Gepeng kalah, baru aku sendiri yang turun tangan." Nama Mustafa kini resmi masuk dalam daftar musuh besar Joni Banyol. Malam itu, dua nama mulai bergema di Terminal Bitung, Blegos sang sopir Po Arimbi dan Gepeng sang tangan kanan Joni Banyol. Semua orang tahu, bentrokan keduanya bukan hanya soal harga diri, tapi juga soal siapa yang pantas menguasai terminal paling keras di Tangerang. Suasana malam di Terminal Bitung terasa lebih tegang dari biasanya. Angin membawa hawa dingin menusuk, seolah ikut menyaksikan bara dendam yang mulai berkobar. Mustafa, yang akrab dipanggil Blegos, duduk di bangku kayu dekat warung kopi terminal. Matanya tak pernah lepas dari gerombolan preman yang asyik bercanda sambil menenggak minuman keras di sudut gelap. Di antara mereka, nama Kobar, tangan kanan Rambo, terdengar paling sering disebut, sosok yang dikenal sadis dan gemar mempermalukan sopir bus di depan umum. Blegos sudah cukup lama menahan diri. Namun malam itu, ia merasa waktunya memberi peringatan keras. Ia tahu, jika hanya bicara, para preman itu tak akan mendengar. Mereka harus dipaksa untuk takut, agar sopir-sopir lain bisa kembali bernapas lega. Tangannya mengepal, urat di lengannya menegang, dan tatapannya penuh api. Ketika Kobar mendekati seorang sopir muda yang baru saja menurunkan penumpang, Blegos berdiri. Tanpa basa-basi, ia berjalan mendekat, langkahnya mantap, penuh keyakinan.
Cukup, Bar. Suaranya menggelegar, membuat semua mata tertuju padanya. Kobar menoleh dengan sinis, tertawa. Terbahak-bahak bersama kawan-kawan. Wah, ini Blegos yang sok jagoan. Mau apa lu? Katanya sambil mendorong dada sopir muda yang gemetar ketakutan. Blegos tak banyak bicara. Dalam hitungan detik, tinjunya melayang keras ke rahang Kobar. Suara benturan itu terdengar jelas, membuat Kobar terjengkang ke tanah. Gerombolan preman sontak kaget. Beberapa langsung bangkit, tapi Blegos berdiri tegak di atas tubuh Kobar yang mengerang. Ini peringatan, kata Blegos dengan nada berat. Sentuh lagi sopir-sopir di sini, kalian akan aku habisi satu-satu. Namun, preman tidak mudah tunduk hanya dengan kata-kata. Dua orang anak buah Kobar langsung maju menyerang dengan botol pecah. Blegos sigap menghindar, lalu menyambar kursi kayu di dekatnya. Dengan satu ayunan keras, kursi itu menghantam bahu salah satu preman, membuatnya jatuh menjerit. Yang lain berhasil ditendang Blegos hingga terlempar menghantam meja warung kopi. Darah mulai mengucur dari pelipis Kobar akibat pukulan pertama tadi. Ia bangkit dengan wajah penuh amarah, tapi sorot matanya jelas menunjukkan sesuatu, ketakutan. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini di depan anak buahnya. Blegos menatapnya tajam, seolah menusuk ke dalam batinnya. Katakan pada Rambo, ucap Blegos dingin, ini baru pembuka. Kalau kalian terus macam-macam, darah lebih banyak akan tumpah. Keheningan sejenak menyelimuti terminal. Hanya terdengar desahan napas kasar dan gemeretak gigi Kobar yang menahan malu. Anak buahnya mencoba mengangkatnya, tapi ia menepis kasar. Ingat ini, Blegos, teriak Kobar sambil mundur, lu udah cari mati. Blegos tak gentar, ia hanya berdiri tegak, wajahnya datar namun penuh wibawa. Malam itu menjadi saksi peringatan berdarah yang diberikan oleh seorang sopir bus kepada preman terminal. Bukan sekadar peringatan, tapi sebuah deklarasi, Blegos siap berperang melawan tirani Rambo dan gengnya. Malam itu terminal Bitung seperti berubah wajah. Lampu jalan yang redup, suara knalpot bas yang menderu, dan aroma asap rokok yang pekat membuat suasana semakin mencekam. Mustafa duduk di dalam busnya yang terparkir di sudut terminal. Wajahnya terlihat muram, penuh beban, seperti orang yang memikul dendam masa lalu. Tangannya menggenggam setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tahu, malam ini adalah titik balik hidupnya. Sejak kejadian berdarah ketika salah seorang sopir junior dikeroyok hingga hampir tewas, Mustafa tidak lagi bisa menahan diri. Ia yang selama ini memilih diam dan sabar, kini mendidih oleh kemarahan. Nama Blegos mulai diperbincangkan bukan hanya sebagai sopir bus, tetapi sebagai sosok yang berani menentang penguasa terminal. Kalau terus begini, mereka akan pikir kita semua cuma tikus pengecut, gumamnya lirih, suaranya serak bercampur amarah. Di warung kopi terminal, beberapa sopir mulai berkumpul. Mereka menatap Mustafa dengan ragu, setengah takut, setengah berharap. Ada Darman, sopir tua yang sering dipalak setiap minggu, ada juga Ucup, sopir muda yang pernah babak belur karena menolak bayar jatah. Mereka duduk tanpa suara, menunggu kata-kata Mustafa. Kita sudah terlalu lama ditindas. Kalau malam ini kita mundur, besok mereka akan menginjak kepala kita lebih dalam, ucap Mustafa dengan suara bulat. Namun, bukan hanya sopir yang memperhatikan pergerakan Mustafa. Anak buah Jarot, sang penguasa terminal, sudah mencium gelagat aneh. Mereka berbisik di kegelapan, sambil menunggu kesempatan menyerang. Si Blegos itu sudah terlalu berani. Malam ini kita kasih pelajaran, biar kapok, desis salah satu preman sambil menghunus pisau lipat. Aroma pertumpahan darah seakan menggantung di udara. Hening sesaat, lalu Mustafa berdiri, menyalakan rokoknya, dan menatap ke arah gerombolan preman yang mulai mendekat. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang sopir biasa, melainkan tatapan seorang pria yang siap mengorbankan segalanya. Kalau kalian mau perang, katanya sambil menyingkap jaket jeans bertambalnya, maka malam ini aku tidak akan mundur. Bentrok tak bisa dihindari. Kursi-kursi plastik beterbangan, gelas kopi pecah, dan teriakan memenuhi udara. Mustafa maju paling depan, dengan kepalan tangan yang keras menghantam satu persatu lawan. Darah mulai tercecer di lantai terminal. Para sopir yang selama ini hanya menonton, kini mulai berani membantu. Mereka tak lagi peduli pada rasa takut, karena keberanian Mustafa telah menular. Di tengah kekacauan itu, Jarot muncul. Tubuhnya besar, matanya merah, dan wajahnya penuh amarah. Mustafa, kau sudah keterlaluan.
Kau pikir bisa melawan aku? Suaranya menggelegar, membuat suasana hening sesaat. Mustafa menoleh, menatapnya lurus tanpa gentar. Aku tidak melawan untuk diriku sendiri, Jarod. Aku melawan karena kalian sudah terlalu lama menginjak harga diri kami. Malam itu menjadi titik balik. Pertarungan bukan lagi soal uang, melainkan soal harga diri, kebebasan, dan kehormatan sopir-sopir bus yang selama ini ditindas. Mustafa tahu, setelah malam itu hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi ia juga sadar, inilah jalan yang harus ia pilih. Jalan darah, jalan perlawanan. Malam itu terminal Bitung tampak lengang, hanya ada deru mesin bus yang diparkir berbaris rapi. Namun di salah satu sudut remang, tepat di warung kopi milik Mak Ujang, puluhan sopir bus berkumpul. Mereka duduk melingkar, wajah mereka tegang, mata mereka menyala-nyala penuh kemarahan. Rapat ini bukan rapat biasa. Ini adalah titik di mana semua sopir harus bersatu atau selamanya jadi budak para preman. Blegos alias Mustafa berdiri di tengah lingkaran itu. Jaket jeans bertambalnya masih melekat di tubuh, terlihat lusuh tapi gagah. Rambutnya gaya DJ Panda membuatnya tampak nyentrik, namun sorot matanya keras bak baja. Ia menatap satu persatu wajah sopir yang hadir, seakan menyalurkan keberanian melalui pandangan itu. Saudara-saudaraku, berapa lama lagi kita mau diinjak-injak oleh si Komar dan anak buahnya? Berapa lama lagi kita harus bayar hanya untuk bisa bekerja mencari makan? Suaranya menggelegar, memecah hening malam. Para sopir saling pandang. Ada yang mengepalkan tangan, ada pula yang menunduk, masih diliputi rasa takut. Blegos, kau tahu sendiri siapa Komar. Dia bukan cuma preman, dia punya backing. Polisi pun segan padanya, kata Rojali, sopir tua yang sudah 20 tahun narik bus dari terminal itu. Namun Blegos tak gentar. Ia menepuk dada kekarnya. Justru itu, kalau kita terus diam, mereka akan semakin kuat. Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia menendang Pak Jamil, sopir tua renta, hanya karena tidak bisa setor. Kalau hari ini kita tidak berdiri, besok anak-anak kita yang akan jadi korban. Suasana mulai bergetar. Seorang sopir muda bernama Wawan, yang baru 2 tahun jadi sopir bus, bangkit berdiri. Aku ikut kau, Bang Blegos. Aku lebih baik mati berkelahi daripada hidup terus diperas. Teriaknya dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Beberapa sopir langsung bersorak, memberi semangat. Blegos kemudian mengangkat tangannya, meminta semua kembali tenang. Aku tidak minta kalian semua maju bertarung secara membabi buta. Tapi aku minta satu hal, persatuan. Kalau kita kompak, Komar tidak ada artinya. Preman hanya kuat ketika kita tercerai-berai. Kita buat kesepakatan malam ini, siapapun dari kita yang dipalak atau diancam, kita semua yang maju. Tidak ada lagi yang berdiri sendirian. Rapat semakin panas. Satu persatu sopir mengacungkan tangan, tanda setuju. Ada yang sambil meneteskan air mata, ada yang mengumpat dengan penuh dendam. Malam itu, sumpah terucap, mereka tak akan lagi tunduk pada Komar dan para preman. Di akhir rapat, Blegos menggenggam erat sebuah kunci bas yang ia angkat tinggi-tinggi, simbol perjuangan mereka. Mulai hari ini, terminal Bitung bukan lagi milik Komar. Ini terminal kita, milik sopir-sopir bus Arimbi, Prima Jasa, dan semua yang mencari nafkah dengan keringat, bukan dengan todongan. Teriaknya lantang. Sorak-sorai pun membahana, menandai awal perlawanan besar. Suasana terminal Bitung pagi itu lebih tegang dari biasanya. Udara masih dingin, matahari baru naik sedikit, tapi panas emosi sudah membara di antara para sopir bus. Kabar tentang keberanian Blegos alias Mustafa yang menyingkirkan beberapa anak buah Bram, Gong, 2 hari lalu, menyebar begitu cepat. Terminal yang biasanya penuh dengan ketakutan kini seperti menunggu ledakan besar yang sudah di depan mata. Bram Gong tidak tinggal diam. Preman paling ditakuti di terminal Bitung itu muncul dengan rombongan besar. Lebih dari 20 anak buahnya ikut mengawal, wajah mereka dingin, tangan menggenggam besi, kayu, dan rantai motor. Bram berjalan di depan, dada tegak, tatapan mata penuh amarah. Ia tahu reputasinya sedang dipertaruhkan, dan ia tidak mau kalah oleh seorang sopir bus yang berani menantang kekuasaannya. Blegos, dengan jaket jeans bertambal yang menjadi ciri khasnya, sudah berdiri di sisi terminal, di antara para sopir bus lain yang diam-diam mendukungnya. Rambut gaya DJ Pandanya sedikit berantakan, wajahnya keras namun tenang.
Di tangannya hanya tergenggam sebatang rokok yang nyaris habis, seolah-olah ancaman puluhan preman di depannya tak membuatnya gentar sedikitpun. BLEGOS. Suara Bram menggema, membuat suasana hening seketika. Kalau memang kau laki, keluar. Jangan sembunyi di balik kerumunan. Hari ini aku akan buktikan siapa penguasa terminal ini. Tangan Bram menunjuk ke arah Mustafa, suaranya penuh tantangan. Anak buahnya bersorak, menggedor-gedor rantai dan besi, mencoba mengintimidasi. Blegos melempar puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya pelan. Lalu ia melangkah maju, melewati kerumunan sopir yang menahan napas. Tatapannya lurus pada Bram. Aku sudah keluar, katanya dengan suara rendah namun terdengar jelas oleh semua orang. Kalau kau memang merasa penguasa di sini, hadapilah aku sendiri. Jangan bawa pasukanmu. Kita selesaikan ini satu lawan satu. Kerumunan gaduh. Beberapa sopir bertepuk tangan, sebagian preman bersiul mengejek. Bram tersenyum miring, tetapi wajahnya menegang. Harga dirinya disentil. Ia memang bisa menyuruh anak buahnya menyerbu, tapi jika ia tidak menerima tantangan terbuka ini, semua orang akan melihatnya sebagai pengecut. Dan bagi seorang raja preman, itu lebih mematikan daripada luka di tubuh. Blegos melangkah semakin dekat, suaranya lantang, aku bukan hanya melawanmu untuk diriku sendiri, Bram. Aku berdiri di sini untuk semua sopir bus yang kau peras, yang keluarganya kau buat kelaparan, yang jalannya kau kuasai dengan teror. Kalau aku harus jatuh hari ini, aku jatuh dengan harga diri. Tapi kalau kau jatuh, kau akan kehilangan segalanya. Kerumunan pecah dengan sorakan. Sopir-sopir bus yang biasanya hanya diam kini bersuara, berteriak memberi semangat. Bahkan beberapa pedagang kecil ikut menepuk tangan. Suasana terminal yang biasanya dikuasai ketakutan kini berubah menjadi arena pertempuran moral. Bram menatap tajam, rahangnya mengeras, lalu ia membuka jaket kulitnya, melemparnya ke tanah. Baik, Blegos, kau yang minta. Hari ini, kita buktikan siapa yang pantas berdiri di atas Terminal Bitung. Terminal Bitung malam itu berubah menjadi panggung ketegangan. Lampu-lampu jalanan yang redup hanya menyisakan bayangan panjang, menyoroti deretan bus yang terparkir bagai penonton bisu. Bau solar bercampur asap rokok memenuhi udara, sementara langkah kaki para sopir bus terdengar bergema di antara lorong-lorong terminal. Malam yang biasanya riuh dengan teriakan calo dan klakson bus, kini sunyi seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Blegos berdiri di tengah lapangan terminal yang luas, jaket jeans tambalnya tampak makin lusuh diterpa angin malam. Wajahnya menegang, sorot matanya tajam menusuk kegelapan. Tangannya mengepal, urat-urat di lengannya menonjol, seakan tubuh kekarnya sudah siap menyambut badai. Di belakangnya, puluhan sopir bus berkumpul, wajah mereka penuh amarah bercampur ketakutan. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar adu otot, ini soal harga diri, soal kebebasan mereka dari belenggu para preman. Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Bayangan hitam muncul satu persatu, semakin lama semakin jelas. Preman-preman Terminal Bitung, dipimpin oleh Jabrik, muncul dengan gaya angkuh. Jabrik berjalan paling depan, rokok terselip di bibir, matanya menyala penuh kesombongan. Di belakangnya, belasan anak buahnya mengikuti dengan tatapan penuh ejekan. Mereka datang bukan hanya untuk melawan Blegos, tetapi juga untuk mempertontonkan kekuasaan yang selama ini mereka pamerkan. Akhirnya kau berani muncul juga, Blegos. Suara Jabrik berat, disertai tawa sinis yang membuat bulu kuduk meremang. Terminal ini bukan tempat untuk pahlawan kesiangan. Kau hanya sopir bus, bukan jagoan. Blegos menatapnya tanpa gentar. Aku memang sopir bus. Tapi malam ini, aku berdiri bukan hanya untuk diriku sendiri. Ini untuk semua sopir yang sudah terlalu lama diperas, diinjak, dan dihina. Terminal ini bukan arena kekuasaanmu, Jabrik. Malam ini terminal jadi arena keadilan. Suasana makin panas. Sopir-sopir bus berteriak memberi semangat, meski sebagian dari mereka masih diliputi rasa takut. Preman-preman Jabrik menertawakan keberanian Blegos, namun beberapa dari mereka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam ini tidak sama seperti biasanya. Jabrik membuang rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan keras. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang berhak menguasai terminal ini. Teriaknya sambil memberi kode kepada anak buahnya. Seketika, lingkaran terbentuk, Blegos di tengah, dikepung oleh puluhan pasang mata yang menunggu darah pertama menetes. Terminal Bitung berubah menjadi arena gladiator.
Tidak ada penonton resmi, tidak ada wasit, hanya ada dua kubu, sopir bus yang haus keadilan, dan preman-preman yang mempertahankan singgasananya. Dan di tengah arena itu, Blegos berdiri tegak, siap menukar nyawanya demi kebebasan. Suasana terminal Bitung malam itu seperti arena pertarungan gladiator. Lampu-lampu remang hanya menambah kesan mencekam, dan suara mesin bus yang meraung di kejauhan terdengar seperti genderang perang. Mustafa, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Blegos, berdiri tegak di tengah lapangan parkir luas. Jaket jeans bertambalnya berderai tertiup angin malam, matanya menatap tajam pada 10 preman pilihan Jeffrey Tapir yang melangkah maju dengan senjata di tangan, besi, rantai, dan pisau lipat. "Ini malam terakhir lo sok jagoan, Blegos," teriak salah satu preman dengan suara parau, diiringi tawa kasar teman-temannya. Mereka mengira jumlah yang banyak akan membuat lawan mereka gentar. Namun Blegos hanya menyeringai tipis. 10 orang, cuma segini yang kalian bawa. Gue pikir Jeffrey bakal nurunin pasukan terminal, ucapnya, suaranya dalam, penuh ejekan. Sopir-sopir bus yang menonton dari jauh menahan napas. Mereka tahu Blegos nekat, tapi 10 orang sekaligus. Itu gila. Beberapa sopir bahkan sudah siap berlari kalau keadaan semakin memburuk. Tapi di mata mereka ada pula harapan, mungkin ini malam di mana rantai teror para preman benar-benar mulai patah. Preman pertama melompat maju dengan rantai baja berayun. Blegos gesit, menunduk cepat lalu menghantam ulu hati lawannya dengan sikut keras. Preman itu langsung ambruk, terbatuk darah. Tanpa menunggu, 2 orang lain menyerbu bersamaan. Blegos memutar tubuhnya, menangkis pukulan besi dengan lengan kiri yang dilapisi jaket tebal, lalu menghantam wajah salah satunya dengan kepala kerasnya. Dentuman terdengar, hidung preman itu patah, darah menyembur. Suasana makin panas. 4 orang maju serentak, mengelilingi Blegos dari berbagai arah. Udara malam penuh dengan teriakan, dentingan besi, dan suara tubuh beradu. Blegos bergerak seperti binatang buas terpojok, tendangannya menghantam lutut, tinjunya menembus rahang, tubuhnya tak pernah berhenti berputar. Dalam hitungan menit, 2 lagi terkapar, 1 tersungkur sambil merintih. Namun jumlah tetap membuat Blegos kesulitan. Sebilah pisau sempat menyayat lengan kirinya, meninggalkan garis luka merah yang meneteskan darah. Ia meringis, tapi justru luka itu membakar amarahnya. "Lo pikir luka kecil bisa bikin gue berhenti?" bentaknya, sebelum menendang lawannya hingga terlempar menabrak bangku panjang terminal. Ketika hanya tersisa 3 orang, wajah mereka mulai pucat. Mereka saling pandang, keraguan muncul. Tapi gengsi membuat mereka maju lagi. Blegos mengatupkan giginya, mengeluarkan suara mendengus keras seperti banteng siap menyeruduk. Dalam gebrakan terakhir, ia menghantam dada 1 orang dengan pukulan beruntun, lalu menubruk 2 sisanya hingga keduanya jatuh bersamaan ke tanah keras. Hening seketika melingkupi terminal, hanya suara napas berat Blegos dan desahan kesakitan para preman yang terkapar. Dari kejauhan, sorak-sorai sopir bus pecah. Mereka bersorak, menepuk tangan, bahkan ada yang meniup klakson bus keras-keras seolah memberi penghormatan. Malam itu, Blegos benar-benar membuktikan dirinya, seorang sopir bus bisa menumbangkan 10 preman dalam satu arena. Dan pesan untuk Jeffrey Tapir sudah jelas, pertarungan ini baru saja dimulai. Terminal Bitung pagi itu penuh ketegangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kabar tentang Blegos yang menumbangkan 10 preman sekaligus menyebar cepat, hingga membuat banyak sopir berbisik penuh kekaguman, sementara preman-preman lain mulai merencanakan balasan. Di sudut terminal, Blegos berdiri tegak, tubuh kekarnya tampak lebih menonjol di bawah sinar lampu pagi. Rambut gaya DJ pandanya agak berantakan, namun sorot matanya tetap menyala penuh tekad. Dari lorong sempit terminal, muncul seorang preman baru, lebih berbahaya dari sebelumnya. Namanya Gilang Golok, terkenal karena keahliannya menggunakan golok tajam. Ia melangkah cepat, golok berkilau di tangan, menimbulkan suara gesekan logam yang menggetarkan hati para sopir yang menonton. "Blegos, kali ini kau tidak bisa lari," suara Gilang serak tapi penuh keyakinan. Blegos tidak menggerakkan mulutnya, ia hanya menatap tajam ke arah lawan, tubuhnya kaku seperti baja. Dalam hitungan detik, Gilang melesat, goloknya mengayun cepat ke arah kepala Blegos. Dengan refleks luar biasa, Blegos menunduk dan menepis golok itu dengan lengan kirinya, mengeluarkan suara benturan logam yang menggema di terminal.
Para sopir menahan napas. Ini bukan sekadar adu kekuatan, ini pertarungan keterampilan melawan tubuh kekar yang berani menahan serangan tajam. Blegos bergerak seperti bayangan, menghindari setiap ayunan golok, membalas dengan tendangan ke lutut, pukulan ke perut, dan siku ke rahang. Suara dentuman dan teriakan memenuhi udara. Gilang, yang terbiasa mengalahkan banyak lawan sekaligus dengan goloknya, mulai kehilangan ritme. Tubuh kekar Blegos terlalu sulit untuk ditaklukkan. Sekali pukulan tepat mengenai tulang rusuknya, ia terhuyung, lalu Blegos melompat, menangkis golok dengan bahu, dan menjatuhkan lawan dengan satu ayunan tinju keras ke dagu. Namun, tidak ada waktu untuk bernafas. Gilang bangkit lagi, goloknya diayunkan cepat ke arah perut Blegos. Kali ini, Blegos menangkis dengan lengan dan menendang pergelangan kaki lawan, membuat Gilang terjatuh menahan sakit. Tubuh kekar Blegos benar-benar seperti tembok tak tertembus. Setiap serangan golok harus membentur otot dan refleksnya yang tajam. Kerumunan sopir bersorak makin keras. Mereka kagum, beberapa bahkan meneteskan air mata. Malam-malam ketakutan kini berubah menjadi pagi penuh keberanian. Tubuh kekar Blegos telah membuktikan bahwa keberanian dan keterampilan bisa menaklukkan senjata paling mematikan sekalipun. Saat Gilang terkapar, napas tersengal, Blegos berdiri tegak. Golok terlepas dari tangan lawan, berderet di tanah. Sorot matanya tajam menatap para preman lain yang mulai mundur. Pesan sudah jelas, kalau kalian tetap menindas sopir bus, tubuh kekar ini siap menunggu kalian. Suasana terminal Bitung mulai berubah drastis setelah berita tentang Blegos yang menaklukkan Gilang golok menyebar. Sopir-sopir bus kini mulai berdiri lebih tegak, menatap terminal dengan rasa percaya diri yang baru. Namun di balik layar, kekacauan tidak berhenti. Dari lorong gelap muncul sosok yang lebih menakutkan dari semua preman sebelumnya, Rano, tangan besi, legenda preman terminal Bitung yang dikenal sadis dan tak pernah kalah. Rano turun dengan langkah pasti, tubuh kekarnya lebih besar dari Blegos, otot-ototnya seperti besi yang terpatri. Mata tajamnya menyapu seluruh terminal, menilai setiap sudut dan orang yang ada di sana. Di tangannya tergenggam rantai panjang yang berkilau, dan aura kekuasaan membuat anak buahnya, yang jumlahnya lebih dari 20 orang, merasa bangga tapi juga takut. Para sopir bus yang mendengar kabar itu langsung menahan napas. Nama Rano selalu disebut-sebut dengan ketakutan, ia bukan preman biasa. Setiap kali Rano muncul, darah para sopir selalu bergetar. Namun Blegos tidak mundur. Ia menegakkan tubuhnya, mengepalkan tangan, dan menatap langsung ke arah Rano. Kalau memang kau ingin bertarung, aku siap. Tapi aku berdiri di sini bukan hanya untuk diriku, suaranya berat, menembus kesunyian terminal. Rano tersenyum tipis, mengejek sekaligus menilai. Blegos, kau sudah membuat nama di sini. Tapi malam ini, aku turun tangan. Dan aku akan tunjukkan siapa raja sebenarnya di terminal Bitung. Ia melangkah maju, rantai di tangannya berayun, membuat suara logam berdentang menakutkan. Anak buahnya mengikuti, siap menyerang siapapun yang menghalangi jalan. Blegos mengerahkan seluruh ketenangannya. Ia tahu menghadapi Rano bukan sekadar soal kekuatan fisik, tapi juga strategi dan keberanian mental. Sopir-sopir lain menahan napas, beberapa mulai menyingkir, sementara beberapa lainnya memandang dengan harap, mungkin malam ini mereka bisa melihat keadilan ditegakkan. Pertarungan pun dimulai. Rano melesat, rantai diayunkan dengan kekuatan penuh. Blegos menunduk, menangkis beberapa ayunan, lalu membalas dengan pukulan keras ke perut lawan. Suara benturan terdengar bergema, membuat seluruh terminal serasa bergetar. Anak buah Rano berteriak dan mulai ikut menyerang, tapi Blegos tetap gesit, memutar tubuh, menendang, meninju, menangkis setiap serangan yang datang. Rano, yang tidak pernah kalah, kini merasakan perlawanan sengit. Tubuh kekarnya menabrak tubuh Blegos berkali-kali, namun setiap kali ia menyerang, Blegos selalu berhasil menangkis atau membalas. Rano sadar bahwa sopir bus ini berbeda, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berani daripada preman-preman biasa yang pernah ia hadapi. Malam itu terminal Bitung menjadi saksi pertarungan epik. Blegos melawan Rano bukan hanya dengan otot, tapi juga keberanian, ketenangan, dan semangat melawan ketidakadilan. Dan anak buah Rano mulai menyadari satu hal, menghadapi Blegos bukan perkara main-main. Terminal Bitung kini berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Lampu-lampu terminal yang biasanya redup dan hangat, kini memantulkan cahaya di genangan darah yang mengotori aspal.
Aroma logam bercampur debu dan asap solar memenuhi udara, menandakan betapa sengitnya pertarungan malam itu. Para sopir bus berdiri di garis belakang, sorak-sorai mereka pecah tapi juga dipenuhi ketegangan. Mereka tahu bahwa setiap gerakan Blegos dan Rano bisa menentukan nasib banyak orang. Blegos, tubuhnya penuh luka memar dari pertarungan sebelumnya, tetap tegak. Keringat bercampur darah menetes di pipinya, namun sorot matanya tak pernah goyah. Di hadapannya, Rano, tangan besi, masih berdiri kokoh, rantai di tangan berkilau di bawah lampu, siap menyerang lagi. Anak buah Rano yang tersisa, meski jumlahnya sudah berkurang, masih menatap dengan ganas, berusaha mencari celah untuk mengalahkan sang sopir legendaris. Serangan demi serangan dilepaskan. Blegos menendang, meninju, dan memutar tubuh, sementara Rano mengayunkan rantainya dengan kekuatan penuh. Setiap benturan terdengar seperti ledakan kecil, dan setiap dentuman membuat aspal terminal bergetar. Sopir-sopir yang menonton beberapa kali menjerit ketika seorang preman terkapar atau melayang ke tanah karena hantaman tubuh kekar Blegos. Darah mulai menetes di aspal, bercampur debu, membentuk garis-garis merah yang seolah menandai medan pertempuran. Beberapa preman yang tersisa mencoba menyerang secara bersamaan, tetapi Blegos bergerak dengan kecepatan dan refleks luar biasa. Setiap serangan mereka dibalas, setiap pukulan dan tendangan diarahkan dengan akurat. Tubuh kekarnya seperti tembok yang tidak bisa ditembus, sementara otot-ototnya memantulkan kekuatan yang membuat lawan terhuyung. Rano tidak tinggal diam. Ia melompat, menebaskan rantai ke arah Blegos dengan gerakan liar, mencoba memutar tubuh sang sopir. Tapi Blegos menangkis dengan siku, lalu membalas dengan pukulan keras ke perut Rano. Rano terhuyung ke belakang, menabrak beberapa anak buahnya sendiri, membuat suasana semakin kacau. Sopir-sopir bus yang menonton mulai berani maju sedikit, membantu dengan mendorong atau mengalihkan perhatian preman. Terminal yang selama ini dipenuhi rasa takut, kini berubah menjadi arena solidaritas. Darah di aspal bukan hanya milik preman, tetapi juga simbol perlawanan yang mulai membara di hati sopir-sopir. Di tengah kekacauan itu, Blegos menatap Rano, tatapannya penuh kemarahan tapi juga keteguhan. "Ini baru permulaan," teriaknya, suaranya menggema ke seluruh sudut terminal. Malam itu, terminal Bitung tidak lagi aman bagi para preman. Setiap tetes darah yang menetes di aspal adalah bukti bahwa era baru telah dimulai, era di mana sopir-sopir bus berani menuntut keadilan, dan satu orang dengan tubuh kekar bisa menantang penguasa terminal yang paling kejam sekalipun. Terminal Bitung malam itu sunyi, kecuali suara napas berat Blegos dan Rano yang saling menatap di tengah aspal yang masih berlumuran darah. Lampu terminal yang redup menyorot tubuh keduanya, menegaskan aura pertarungan terakhir yang akan menentukan siapa penguasa sejati. Anak buah Rano sudah sebagian besar terkapar atau mundur, meninggalkan pimpinan mereka untuk menghadapi Blegos seorang diri. Rano mengangkat rantai besarnya, mata merahnya menatap tajam. "Blegos, malam ini kau akan tahu kenapa aku disebut tangan besi. Tidak ada yang bisa mengalahkanku," teriaknya, suara bergema di seluruh terminal. Tapi Blegos hanya mengangkat bahu, menatap lurus tanpa sedikit pun rasa takut. "Aku sudah lihat cukup banyak preman sepertimu. Kali ini aku yang menentukan siapa yang berdiri di sini," jawabnya tegas. Pertarungan dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Rano menyambar dengan rantai, setiap ayunan seperti petir yang mengancam tubuh Blegos. Namun tubuh kekar Blegos gesit, mengelak, menangkis dengan siku dan lengan, lalu membalas dengan pukulan keras ke tulang rusuk Rano. Bunyi dentuman membuat anak buah yang menonton menahan napas. Rano mencoba mengubah strategi, melompat dan menebaskan rantai ke arah kepala Blegos. Namun Blegos menangkis dan menubruk Rano ke tanah dengan tenaga penuh. Suara benturan terdengar keras, debu dan puing kecil berterbangan. Rano bangkit, tapi luka memar di dadanya membuat gerakan berikutnya melambat. Blegos memanfaatkan celah itu. Ia maju dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang mematikan. Setiap serangan tepat mengenai titik vital, membuat Rano tersungkur beberapa kali. Tubuh tangan besi yang dulu menakutkan kini mulai goyah, dan keringat bercampur darah menetes di wajahnya. Sopir-sopir bus yang menonton bersorak, memberi semangat yang semakin menguatkan Blegos. Dengan satu hentakan terakhir, Blegos menubruk Rano ke tanah, memutar tubuhnya, dan menahan kepala lawan dengan lututnya. Rano tak lagi mampu bergerak. Terminal yang tadinya mencekam kini seakan menahan napas, menunggu pengakuan kekalahan yang pasti.
Blegos berdiri tegak, napas berat tapi sorot matanya tetap tajam. Anak buah Rano yang tersisa mundur, penuh rasa takut dan kekalahan. Ini belum selesai, bisik Rano sambil menatap Blegos, tapi suaranya lemah. Blegos menunduk sedikit, wajahnya keras. Kalau kau masih mau mengganggu sopir bus di terminal ini, aku akan selalu menunggu. Tapi malam ini, Bitung milik kami. Terminal Bitung kini berubah. Darah di aspal adalah saksi bisu dari benturan terakhir antara keadilan dan teror. Sopir-sopir bus berdiri tegak, bahu mereka lebih percaya diri, dan nama Blegos menjadi legenda, tubuh kekar yang mampu menantang penguasa terminal dan mengubah nasib mereka selamanya. Pagi berikutnya, terminal Bitung tampak hening seperti tidak pernah terjadi pertarungan semalam. Bau darah dan debu masih tersisa, namun suasana terasa berbeda, tidak ada tawa preman, tidak ada teriakan sopir yang ketakutan. Bus-bus terparkir rapi, para sopir berdiri di sisi terminal, saling menatap dengan rasa lega dan bangga. Malam pertarungan telah mengubah semua. Blegos berdiri di tengah terminal, tangannya masih memar dan wajahnya lecet, tapi sorot matanya tetap tajam. Rambut gaya DJ Panda yang berantakan menambah kesan gagahnya. Ia menatap sekeliling, melihat sopir-sopir yang kini bisa berjalan tanpa takut diganggu. Ada perasaan damai yang aneh di udara, sebuah kemenangan yang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua. Anak buah Rano dan Jabrik yang tersisa tampak tertunduk. Mereka tahu kekalahan bukan sekadar fisik, tapi simbolis, penguasa lama terminal telah runtuh. Tidak ada satupun yang berani menatap Blegos secara langsung. Terminal yang dulu penuh rasa takut kini berubah menjadi wilayah yang dipenuhi hormat, bahkan sedikit ketakutan akan tubuh kekar sang sopir bus. Sopir-sopir kecil berkumpul, beberapa menepuk pundak Blegos, beberapa lain menunduk memberi hormat. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya butuh satu orang untuk memimpin, satu orang untuk menyalakan keberanian yang selama ini tersembunyi. Blegos bukan hanya pejuang, tapi simbol. Di pojok terminal, beberapa pedagang kecil mulai membuka lapak lagi. Suara klakson bus terdengar normal, bukan tanda bahaya. Anak-anak sopir bermain di sekitar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, terminal terasa aman. Hening di terminal ini bukan hanya tentang kesunyian, tapi juga tentang rasa lega dan kemenangan moral. Blegos menatap langit yang mulai memerah karena matahari terbit. Ia tahu ini bukan akhir, tapi malam ini terminal Bitung telah belajar satu hal, sopir bus bukanlah korban selamanya. Ini baru permulaan, gumamnya pelan, seakan menegaskan janji pada diri sendiri dan semua sopir di terminal. Hening itu terasa sakral, hampir seperti saksi dari semua darah, keringat, dan perjuangan yang telah mengalir. Terminal Bitung telah berubah, dan setiap orang yang hadir malam itu tahu, nama Blegos akan selalu dikenang sebagai tubuh kekar yang menantang teror dan mengembalikan martabat sopir bus. Pagi itu, terminal Bitung tidak lagi dipenuhi ketakutan. Para sopir bus berjalan dengan kepala tegak, wajah mereka menunjukkan kebanggaan yang baru ditemukan. Setelah bentrokan berdarah malam sebelumnya, kesadaran muncul, mereka bukan sekadar pekerja yang bisa diperas dan ditakuti preman, mereka adalah manusia yang punya hak dan martabat. Blegos berdiri di tengah terminal, tubuh kekarnya masih terasa lelah, tapi sorot matanya memancarkan keyakinan. Ia memandang sopir-sopir yang berkumpul, sebagian muda, sebagian tua, semua tampak siap bersatu. Hari ini, kita tidak hanya sopir. Hari ini, kita sopir yang merdeka, suaranya tegas, bergema di antara bus dan lorong terminal. Para sopir bersorak, beberapa mulai mengangkat tangan, mengepalkan tinju, tanda persatuan. Mereka tahu, sejak malam itu, tidak ada lagi preman yang bisa menguasai mereka dengan ancaman atau kekerasan. Terminal yang selama ini identik dengan ketakutan kini menjadi simbol kebangkitan. Blegos menepuk pundak seorang sopir tua bernama Pak Jamil, yang sempat dipalak beberapa tahun terakhir. Ini untukmu, Pak, dan untuk semua sopir yang pernah tertindas. Kita berdiri bersama sekarang, katanya. Pak Jamil mengangguk, matanya berkaca-kaca, tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Tidak lama kemudian, beberapa sopir mulai mengatur giliran narik bus, menjaga terminal tetap tertib, sambil menegakkan aturan yang baru, tidak ada lagi premanisme, tidak ada lagi pemalakan. Mereka belajar untuk saling melindungi, berbagi informasi tentang potensi ancaman, dan memastikan terminal tetap aman bagi sopir dan penumpang. Blegos menatap terminal yang kini mulai hidup kembali.
Anak-anak sopir berlarian, pedagang membuka lapak, dan suara mesin bus terdengar normal, tanpa ketegangan. Kita sudah merdeka, tapi merdeka itu tanggung jawab. Jangan pernah biarkan ketakutan kembali, ucapnya pelan, seperti memberi pesan moral yang dalam. Hari itu, Terminal Bitung menjadi simbol kebebasan baru. Para sopir yang dulu tertunduk kini berjalan dengan bangga, saling mendukung, dan membentuk komunitas yang kuat. Dan di tengah semua itu, nama Blegos tetap dikenang, bukan hanya sebagai pejuang tubuh kekar, tapi sebagai simbol keberanian yang membebaskan banyak orang dari ketakutan. Beberapa minggu setelah kemenangan Blegos di Terminal Bitung, suasana berubah menjadi lebih damai, tetapi ketenangan itu tidak sepenuhnya tanpa ancaman. Sisa-sisa preman yang selamat dari bentrokan mulai mengintai dari lorong-lorong terminal dan pinggiran jalan. Mereka masih ingin merebut kembali kendali, tapi kini sadar bahwa sopir-sopir tidak akan mudah ditaklukkan lagi. Blegos berdiri di depan gerbang terminal, menatap jalanan yang sibuk dengan bus-bus yang datang dan pergi. Rambut gaya DJ pandanya berantakan, jaket jeans tambalnya sedikit lusuh, namun aura tubuh kekarnya masih menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Ia berbicara kepada para sopir yang berkumpul di sekitarnya. Ingat, kita punya hukum jalanan sendiri sekarang. Tidak ada yang boleh memalak, menindas, atau membuat sopir takut. Siapapun yang mencoba, akan menghadapi konsekuensi, ucapnya tegas. Para sopir mengangguk setuju, beberapa menepuk dada satu sama lain sebagai tanda solidaritas. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi komunitas yang bersatu, menjaga dirinya sendiri. Mereka mulai mengatur jadwal jaga, patroli jalanan, dan sistem komunikasi untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari preman yang tersisa. Tiba-tiba, dari sisi lorong terminal, muncul sekelompok preman sisa yang masih setia pada Rano dan Jabrik. Mereka membawa kayu, rantai, dan pisau, mencoba menakut-nakuti sopir yang berkumpul. "Ini terminal kami, kalian cuma sopir bus lemah," teriak salah satu dari mereka. Namun Blegos tidak bergerak dengan panik. Ia melangkah maju, menatap mereka dengan mata tajam. "Kalau kalian ingin bermain-main, ingat ini hukum jalanan yang baru. Aku yang memegangnya, bukan kalian. Hentikan sekarang, atau kalian akan jatuh seperti sebelumnya," ancam Blegos. Tubuh kekarnya yang berdiri tegap seolah menutup semua jalan mundur. Anak buah preman mulai ragu, beberapa menunduk. Yang lain menggigit bibir, sadar bahwa kali ini mereka bukan lagi penguasa. Dengan satu gerakan tegas, Blegos memisahkan dua preman yang mencoba menyerang sopir lain, menghentikan mereka tanpa harus menimbulkan darah. Tindakan itu membuat seluruh sopir terkesima, kekuatan bukan hanya soal otot, tapi juga pengendalian situasi dan disiplin. Terminal Bitung kini memiliki hukum sendiri, hukum jalanan yang ditentukan oleh keberanian dan keadilan. Blegos bukan hanya pejuang tubuh kekar, tapi simbol supremasi moral. Para sopir kini tahu bahwa dengan bersatu, mereka dapat menjaga terminal tetap aman dan bebas dari teror preman. Terminal Bitung kini benar-benar berubah. Lampu-lampu pagi menyorot bus-bus yang terparkir rapi, sopir berjalan dengan kepala tegak, dan hiruk-pikuk terminal terasa normal, namun penuh rasa aman. Tidak ada lagi bayangan preman yang menakutkan, tidak ada ancaman pemalakan, dan tidak ada ketakutan yang membayangi setiap sudut terminal. Semua orang tahu, perubahan besar terjadi karena satu nama, Blegos. Blegos berdiri di tengah terminal, tubuh kekarnya yang penuh bekas pertarungan masih terlihat, tapi wajahnya memancarkan ketenangan. Rambut gaya DJ Panda yang khas, jaket jeans tambal lusuh, dan sorot mata yang tegas membuatnya tampak seperti legenda hidup. Para sopir berkumpul di sekitarnya, sebagian menepuk pundaknya, sebagian lain menunduk hormat. Malam-malam teror kini menjadi sejarah. Nama Blegos tidak hanya dikenal di Terminal Bitung, tapi mulai terdengar di seluruh pelosok kota. Sopir-sopir dari terminal lain datang untuk belajar, melihat sendiri pria yang mampu menantang penguasa preman dan memenangkan pertempuran. Ia bukan hanya pejuang fisik, tapi simbol keberanian dan keadilan di dunia sopir bus yang keras. Di sisi lain terminal, sisa preman yang dulu menakutkan kini menunduk, tak berani lagi mengangkat kepala. Mereka tahu, mengganggu sopir bus bukan lagi pilihan. Terminal telah menemukan hukum baru, hukum yang ditentukan oleh solidaritas, keberanian, dan satu tubuh kekar yang menegakkan keadilan. Blegos menatap langit senja, matanya menyapu terminal yang kini hidup kembali. Ia tahu perjuangan belum berakhir, tapi malam ini adalah kemenangan yang abadi.
Ini untuk semua sopir yang pernah tertindas, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh makna. Terminal ini milik kita semua, dan nama ini akan selalu dikenang. Para sopir bersorak, anak-anak kecil yang bermain di sekitar terminal bertepuk tangan, dan pedagang mulai membuka lapak mereka dengan senyum. Terminal Bitung telah menemukan napas baru, tempat yang aman, damai, dan bebas dari teror. Dan di setiap sudut, di setiap percakapan, nama Blegos selalu disebut dengan hormat, sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan keadilan. Darah, keringat, dan perjuangan yang menetes di terminal bukanlah sia-sia. Terminal Bitung kini memiliki cerita sendiri, dan cerita itu akan dikenang sepanjang masa. Satu nama, satu tubuh kekar, satu keberanian, itulah Blegos, sopir bus yang mengubah nasib seluruh terminal.